Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2004. Perkenalkan, nama saya Kiki Suwardi SPDI, guru PAI SMP Negeri 4 Jatinangor, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2004 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini Jumat 31 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema beriman kepada malaikat Allah. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, salam dulu buat kalian. Coba lihat, coba dengar, semangatnya masih tinggi, masih bagus. Apalagi kemarin kalian sudah liburan ya. Dan tadi pagi sudah sarapan, pasti pakai semangatnya. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, baiknya seperti biasa untuk mengawali pelajaran kita baca doa. Silakan, kalian ikuti depan. Kita sebelum belajar berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah agar mendapatkan keberkahan dalam rangka mencari ilmu di sekolah ini. Baik, seperti biasanya supaya hafalan kita tetap terjaga, kita membaca surah pendek. Silakan main di ini. Mari kita baca surat Anas bersama-sama. Untuk mengenangkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan semuanya berdiri. Siap belajar hari ini? Silakan. Bajunya, kerudungnya, sampah-sampahnya, pastikan sudah bersih, pakaiannya sudah rapi. Kemudian keluarkan buku tulis dan buku papernya. Baik, Bapak akan periksa absensinya atau kehadirannya. Cantik Radon, Iqbal Putra, Jovita,
cek kembali, periksa kembali pengetahuan atau pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Tentang iman kepada malaikat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada malaikat, kemudian nama-nama dan tugas-tugas para malaikat. Yang pertama nih, Bapak Aceh, Fadil, coba kamu sebutkan atau sedikit jelaskan pengertian dari iman. Iman adalah percaya atau betul? Baik, tangan buat Fadil. Yang kedua, siapa yang bisa jawab silakan tantangan pengertian atau definisi dari iman kepada malaikat. Ada yang bisa? Apa itu arti iman kepada malaikat? Baik, meyakini, mempercayai dan membenarkan keberadaan malaikat, walaupun malaikat itu tidak terlihat oleh mata. Betul? Ingat tuh? Tangan buat saya. Yang terakhir, Bapak akan tanya ke laki-laki ini. Mudah-mudahan masih kuat memorinya. Sekarang sebutkan satu nama beserta tugasnya dari malaikat. Ya, apalagi? Malaikat siapa lagi? Oke, malaikat Ridwan tugasnya menjaga betul? Nah, itu paling tidak kita wajib tahu nama-nama tugas malaikat itu minimal ada 10 ya, beserta tugas-tugasnya. Malaikat siapa saja? Boleh disebutkan secara bersama satu. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Tadi itu ya yang tadi kalian sampaikan, kalian tadi sebutkan bahwa iman itu artinya percaya atau yakin. Ya, kemudian iman kepada malaikat ini membenarkan, mempercayai atau meyakini keberadaan malaikat Allah. Walaupun keberadaan malaikat itu bersifat gaib atau tidak kelihatan secara kasat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Yang mana hari ini kita akan lanjutkan lagi materi iman kepada malaikat dengan model problem based learning, ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian sebagai peserta didik harus mampu atau dapat mengidentifikasi pentingnya iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, karena pembelajaran kita berbasis masalah, kalian harus mampu mencari solusi atau memecahkan masalah yang terkait dengan iman kepada Allah. Paham ya? Kalian tahu CCTV? Kamera CCTV tahu? Kira-kira itu fungsi dan tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga, Pak. Menjaga apa? Menjaga tempat. Kegunaan dari kamera CCTV itu apa? Nah, CCTV itu kan adanya biasanya di pojok atas, hampir tidak kelihatan oleh orang yang berada di bawah. Ya, tidak kelihatan bahwa di situ ada terpasang CCTV. Jadi kalian sebutkan fungsi atau kegunaan dari CCTV itu untuk menjaga, untuk apalagi mengawasi, itu kan? Untuk merekam aktivitas atau gerak-gerik yang terekam oleh kamera tersebut. Paham ya? Itu salah satu kegunaan atau fungsi dari CCTV. Nah, coba kamu kaitkan dengan materi kita hari ini, kira-kira apa? CCTV yang seperti kalian lihat, yang seperti kalian tahu, kita kaitkan dengan materi iman kepada malaikat,
itu kira-kira apa kaitannya? Kira-kira apa kaitannya atau hubungannya CCTV yang biasa kalian lihat, kalian ketahui dengan materi kita iman kepada malaikat? Ada yang bisa jawab nggak? Kamu silakan. Oke, jadi menurut Syakira hubungan antara CCTV dengan materi kita iman kepada malaikat, ternyata ada nama malaikat termasuk tugasnya yang sama dengan CCTV, yaitu apa? Mengawasi, memonitor, bahkan merekam, dan sekaligus mencatat. Ada yang tahu nama malaikat itu siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Ya, betul? Kasih terus buat Syakira ya. Perhatikan ya, karena kita pembelajarannya itu berbasis masalah, maka nanti Bapak akan sajikan sebuah masalah yang kontekstual, termasuk Bapak akan tayangkan sebuah video. Silakan nanti disimak videonya, apa yang terjadi di video tersebut. Ya, kamu carikan solusinya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua selain tayangan video tadi, di sekolah kita, jangan jauh-jauh lah, di sekolah kita sekarang Bapak perhatikan sering kali terjadi perilaku menyimpang, perilaku negatif. Contoh misalnya di kantin ada siswa yang suka nyuri makanan, di kelas ada siswa yang suka jahil kepada temannya, ada siswa yang suka buang sampah sembarangan. Ya, banyak sekali masalah-masalah di sekolah kita. Meningkatnya perilaku negatif. Bapak akan tayangkan video, silakan saksikan, di mana dalam video tersebut ada sesuatu hal yang menunjukkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seorang siswa. Berapa disimak videonya? Ya, enggak? Baik, sudah jelas video yang tadi kalian saksikan. Di situ ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah masalah yang harus kalian nanti pecahkan bersama-sama dengan kelompok. Untuk itu silakan. Sekarang dibagi kelompoknya, ya, dibagi 3 kelompok, nggak apa-apa. Silakan disesuaikan, dan kebetulan Bapak sudah ada nama-nama kelompoknya di depan. Silakan disesuaikan duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan. Yuk, Bapak kasih waktu 1 menit. Sekarang sudah kembali kelompok, kita tentukan ini kelompok Jibril, kelompok Mikail, dan ini kelompok Raqib dan Atid. Ya. Nanti kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Silakan bagi-bagi tugas, cari informasinya di paket atau di internet, ya, untuk mencari jawaban atau apa tadi solusi pemecahan masalah dari permasalahan yang sudah kalian tonton dan tadi di video depan. Atau permasalahan yang tadi Bapak sampaikan adalah banyaknya perilaku negatif di sekolah kita. Kita tunjukkan, kita khususkan di sekolah kita terdapat masalah yang kalau kita kaitkan dengan video tadi adalah ada siswa yang seringkali melakukan perilaku negatif seperti mencuri uang temannya. Silakan nanti kalian cari solusinya dari masalah tersebut. Sumbernya boleh dari buku paket atau dari internet. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Tugasnya kalian
update video tadi. Ya, tugasnya itu sumbernya dari unit paket atau dari HP, dari internet. Silakan bagi-bagi tugas untuk tiap kelompoknya. Silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan kerjakan. Nah, bahan tugasnya silakan dari informasinya di paket mulai dari internet. Silakan carikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang aku lihat di video tadi. Kelompok Jibril, ada yang tidak dipahami dengan tugasnya? Silakan cari di halaman yang ada. Ada yang mau HP? Oke, nggak apa-apa. Silakan cari solusi yang berkaitan dengan masalah yang kalian dapat dari video ya. Kelompok malaikat pelik yang kita sudah coba dipahami dulu kayak KPD-nya. Silakan pakai. Ada yang cari informasi pakai di HP, ada yang mencatat juga. Nah, kamu kalau lagi kelompok kali, jadi kamu tinggal cari tugas-tugas kelompok malaikat itu apa dan hubungkan dengan masalah tadi ya, dengan masalah yang ada di video. Paham kan? Oke, silakan kerjakan. Tugasnya, silakan sekarang perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil kerja kelompoknya. Ya, perwakilan saja. Maju silakan 2 atau 3 orang. Nah, betul. Supaya adil, coba lihat ke depan. Bapak akan diundi ya, diundi supaya adil. Coba perhatikan, Bapak akan undi. Di sini sudah Bapak setting ada 3 kelompok, kelompok Jibril, Malik, dan Rofi dan Atis. Yang mendapat giliran pertama nanti ditentukan oleh hasil nilainya ini. Ya, Bapak pilih yang tengah. Ayo, giliran siapa? Yang pertama, Rokib dan Atis. Berarti kelompok ini. Perhatikan dan nanti berikan tanggapan ya. Silakan kelompok Rokib dan Atis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut ukurannya kesadaran akan keberadaan malaikat yang dan Orang ini tidak benar-benar menyadari bahwasanya perbuatan baik atau buruk selalu berada dari mereka berbeda. Solusi tingkatkan kesadaran siswa melalui pemahaman mendalam tentang tugas malaikat serta mengenal dampak perbuatan keberkatan. Rokib dan Atis. Silakan, ada yang mau memberikan komentar atau yang mau menanggapi, silakan sampaikan saja langsung. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Cukup? Sudah jelas ya hasil kerja kelompok Rokib dan Atis. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok Malik untuk mempresentasikan ke depan. Silakan Rokib dan Atis kembali ke berikutnya. Oke, tepuk tangan buat
Kasih aplaus buat kelompok balik. Silakan jika ada yang mau berkomentar atau menanggapi dari pemaparan kelompok balik. Apa tanggapan kamu kepada kelompok balik? Tadi ada kurangnya sedikit. Kurang ditanggapan dengan dalil dari masukan. Baik. Nah, jadi komentarnya atau tanggapannya, Pak, tidak disertai oleh dalil yang ada di Al-Quran. Baik, tangan buat Zaira atas terima kasih. Silakan kelompok balik duduk kembali. Kesediaan baik. Baik, coba perhatikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bapak Elisa, Bapak Tijo sudah keren, sudah bagus hasil diskusinya. Hanya saja Bapak sedikit evaluasi. Seperti yang halnya tadi disampaikan oleh teman kalian, Zahira, dia memberikan tanggapan kepada kelompok Malik ya. Kelompok Malik itu alangkah lebih bagusnya dilengkapi atau disertai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kasih dulu buat tiap kelompok. Sudah keren, sudah bagus ya hasil jawaban dan diskusinya. Kita lanjutkan kegiatan berikut seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Bapak akan memberikan lembar asesmen formatif. Silahkan kerjakan oleh masing-masing, tidak berkelompok. Bapak akan bagikan soal tes formatifnya ya. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Silahkan kerjakan. Kumpulkan ke depan. Ada yang nilainya 100? Ada? Ada yang nilainya 80? Keren, sudah kalian artinya sudah mengetahui, memahami materi tentang iman kepada Allah. Oke, tangan buat kalian semua. Oke, anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak untuk kesimpulannya ke depan. Yang pertama, dari tayangan video tadi, di mana ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian. Seperti kalian saksikan, ada siswa yang mencuri uang minyak di kelas. Nah ini, ketika siswa mencuri uang rumahnya, itu disebabkan ya oleh kurangnya atau minimnya penghayatan dia terhadap iman kepada malaikat, terutama dalam hal yang pertama, dia tidak menyadari bahwa keberadaan malaikat raqib dan atid itu sebagai sisi langit yang mencatat amal baik dan buruk. Itu. Yang kedua, penyebabnya adalah kurang memahami pengawasan Allah. Ya, Allah dalam hal ini maha mengetahui yang menugaskan malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, lemahnya kesadaran terhadap akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi dia tidak menyadari bahwa perbuatan buruknya itu akan mendapat balasan. Kalau berbuat baik alasannya baik atau mendapatkan surga, atau berbuat buruk maka alasannya pun akan mendapat sanksi sehingga dimasukkan dalam. Kemudian apa solusinya jika terjadi hal itu, terjadi masalah seperti itu? Maka pendidikan atau memberikan pemahaman kepada orang tersebut, yang pertama harus menanamkan keyakinan bahwa malaikat itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Malaikat selalu hadir untuk mengawasi gerak-gerik kita, untuk mengawasi perkataan kita, untuk mengawasi langkah-langkah kita. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa segala perbuatan kita itu akan ada balasannya, akan ada catatannya, akan ada sanksinya. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong kita semua untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian memperkuat kesadaran spiritual kita dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari. Ya, jadi tolong tanamkan sifat
keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap malaikat, kemudian tanamkan dalam diri kita bahwa segala apa yang kita ucapkan, kita lakukan itu semua ada yang mengawasi, semua ada yang memperhatikan, semua yang akan ada yang memonitor sekaligus mencatatnya oleh para malaikat Allah. Paham ya? Oke. Bapak akan sampaikan atau bagikan beberapa refleksi. Silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Itu akan Bapak tinjau nanti. Kemudian Bapak nanti akan Bapak tinjau. Di situ memuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kalian hari ini. Silakan isi lembar refleksinya ya. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan untuk Bapak tinjau. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi melestarikan alam. Silakan, Bapak harapkan nanti kalian di rumah masing-masing buka materi-materi atau tema yang berkaitan dengan melestarikan alam. Boleh dari paket, dari internet atau dari media apapun, silakan dibaca-baca dulu. Nanti akan kita lanjut bahas di pertemuan yang akan datang. Cukup ya pembelajaran hari ini? Cukup? Cukup. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita baca doa setelah belajar. Silakan untuk sampai bertemu kembali dengan Bapak di